hal-hal tertentu sehingga membuat perbedaan dan mereka merasa tidak sepaham dan akhirnya memutuskan untuk membuat denominasi baru yang memiliki pandangan tertentu satu subjek. Ya, tapi sejauh itu masih artinya sebatas karena perkembangan baik dari segi ilmu teologinya atau pengertian, sebenarnya sih ya sah-sah saja. Artinya tergantung, karena kan Tuhan pasti berbicara berbeda setiap masing-masing. Bahkan Yesus sendiri ketika dia melakukan mukjizat kepada 2 orang buta itu berbeda caranya. So ya, sepanjang itu masih berbicara mengenai Yesus juru selamat, ya sah-sah saja. Tapi yang menjadi tidak baik adalah ketika apalagi akhir-akhir ini kita melihat di YouTube bahkan Menteri Agama harus turun tangan, ya melihat perdebatan besar antara beberapa ada bahkan tapi sebenarnya perdebatan terjadi ini yang memperdebatkan membuat ini semakin viral, semakin besar adalah orang-orang lain yang mencoba untuk mengutip atau memperkeruh masalah atau memanas-manasi. Sementara kedua hamba Tuhan itu ya mereka santai-santai saja, biasa aja, tapi yang lain-lain yang heboh. Ya, sangat disayangkan. Cuma ya bagi saya sih karena saya sering bekerja sama dengan banyak denominasi, ya saya belajar banyak hal sepanjang kita berbicara mengenai Yesus sebagai juru selamat dan berbicara amanat agung, bagaimana supaya orang mengenal Injil. Artinya kita bisa berjalan bersama-sama, kita bisa bergandeng tangan, dan kita bisa ya berdoa, bekerja sama. Oke. Sebenarnya tujuan kita sebagai orang percaya kepada Yesus sebenarnya nggak berdebat yang satu dengan yang lain, justru harus menjadi garam dan terang seharusnya ya. Tetapi yang terjadi saat ini justru menjadi batu sandungan di antara orang-orang yang tidak percaya. Seharusnya kan kita harus menjadi berkat kan. Nah, apalagi kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 jelas di sana dikatakan satu kepala dan banyak tubuh, banyak anggota tubuh. Artinya memang kita pasti banyak perbedaan-perbedaan, tapi yang menjadi pusatnya adalah Yesus. Apalagi dalam 1 Korintus 4 juga dikatakan, aku golongan Apolos, golongan Paulus. Artinya jadi perdebatan di sana ya kan? Iya. Nah, jadi ya memang kalau kita berbicara mengenai juga yang tadi disebutkan dari Korintus itu, jadi kan Alkitab kan ketika mengambil analogi tubuh, artinya Alkitab jelas mau menggambarkan bahwa setiap kita punya fungsi masing-masing. Ya, ada sebagai tangan, ada sebagai kaki. Nah, yang menjadi perdebatan yang saya lihat sih seperti itu. Yang bagiannya tangan berdebat dengan kaki ya pasti nggak nyambung karena tangan akan berbicara mengenai bagaimana mengambil sesuatu dengan baik. Kalau kaki kan selalu berbicara bagaimana melangkah dengan baik. Pasti tidak akan ketemu. Tapi bagaimana kita bersatu bersama seperti tadi Brother Tony tadi bilang bahwa kita harus bagaimana menjadi garam dan terang. Nah, kalau kita ke situ pasti ketemu. Iya. Jadi kita harus melihat Yesus adalah sang kepala. Berbeda maksud saya, berbeda seperti saksi Yehova atau Mormon nanti sudah berbeda. Kita memang klaim bahwa itu bukan tubuh Kristus ya kan? Karena saksi Yehova contohnya kan tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ya kan? Tidak percaya Roh Kudus sebagai Allah, hanya sebagai kuasa. Artinya selama gereja atau denominasi gereja tertentu percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Yesus adalah Allah, dan percaya tentang pribadi Yesus yang adalah Tuhan, bagi saya tidak menjadi masalah, ya kan? Nanti ada tafsiran-tafsiran yang hanya kulit saja, ya kan? Nggak perlu sebenarnya diperdebatkan. Ya, terkadang kan dalam Kristen sekarang ini yang diperdebatkan justru yang tidak penting, iya kan? Ya itu yang menjadi kita kasih jadi sebenarnya jadi malu di dunia maya karena melihat seperti ini. Ya tapi ya artinya kita gimana kita menggerakkan atau mengajak teman-teman supaya kita kembali ke fokus utama amanat agung itu saja sih. Iya.
Tapi dengan konteks sekarang banyak yang ya istilahnya dunia online sekarang ini kan, apalagi sedikit aja apa langsung cepat-cepat nyampe berita gitu kan. Apalagi ya intinya tentang tubuh Kristus, ya intinya kita harus saling bergandeng tangan seharusnya dalam kekristenan ini. Sehingga ketika memberitakan Injil gampang gitu ya. Oh, orang Kristen jadi berkat, nggak harus perlu banyak gaya-gaya lagi. Udah karena sudah jelas orang Kristen jadi berkat gitu kan. Nggak, istilahnya tanpa ngomong pun mereka sudah tahu, oh iya Kristen jadi berkat. Akhirnya kan gitu. Nah, itu yang seperti saya tadi baru tadi Brother Tony bilang tadi, bahwa dengan memanfaatkan media sosial ini cepat menyebar kemana-mana virus. Nah, ini menjadi dasar pemikiran saya. Makanya kalau yang melihat video ini, melihat timeline Facebook saya, bahkan di channel YouTube saya selalu membuat live streaming Bible study, ada online Bible study dengan beberapa teman, ada juga yang dalam bahasa Inggris, karena dengan teknologi yang bisa menjangkau banyak orang dan membuat ini lebih banyak didengar orang, nah ini seharusnya kita gunakan untuk menyampaikan Injil, bukan menjadi media kita untuk berdebat. Jadi saya hampir saja untuk terpengaruh, untuk terpancing, untuk ikut membuat konten membahas itu, tapi saya pikir udahlah nggak ada gunanya. Akhirnya saya lebih banyak buat fokus buat online Bible study. Itu soalnya kalau ada pendengar di sini mau ikut juga kelas-kelas saya online Bible study, saya juga membuka online sekolah misi. Nah, saya pikir kalau gereja mulai fokus ke sana, mulai memanfaatkan situasi ini dan tidak terjebak dengan perdebatan, apalagi tidak terjebak dengan masalah karantina sekarang COVID-19, ya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Saya juga belajar dari apa yang Paulus lakukan waktu di jemaat Filipi. Dia di penjara, tapi itu tidak menghentikan dia untuk mengajar. Dia melakukan dengan mengirim surat. So sekarang ya kita punya teknologi canggih, kita nggak gunakan surat, kita menggunakan Facebook, YouTube. Dengan YouTube channel ini kita bisa mengajar orang lebih banyak. Bahkan waktu kita tidur, video kita bisa mengajar orang lain. So seharusnya seperti itu. Iya, jadi artinya untuk memberitakan Injil kepada orang lain itu tidak seperti zaman dulu, tidak harus berjalan kaki, ya kan? Tidak harus mengeluarkan tenaga, ya kan? Yang penting dibikin satu video dan di-share, banyak orang yang menjadi menontonnya kan, dan jadi berkat di sana. Iya. Artinya lebih gampang memberitakan Injil zaman sekarang. Iya, pastinya. Nah, karena itu kembali kepada tema kita ya, tubuh Kristus. Artinya marilah kita mengajak juga secara khusus para subscriber International Pulpit Ministry supaya tetap teguh berpegang Yesus sebagai kepala. Pasti ada perbedaan namanya denominasi gereja. Pasti perbedaan, sama seperti tangan, fungsinya untuk apa? Untuk memegang, kaki untuk melihat. Masa si tangan itu berkomentar untuk kaki gitu kan? Karena punya fungsi beda-beda kan gitu. Iya kan? Benar. Nah, demikian juga dalam arti tubuh Kristus ya berbeda, tapi tetap berpusat pada satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Ya, contohnya saya kan dari kalangan dari GSJA yang banyak orang menganggap itu GSJA adalah karismatik atau Pentakosta. Ya, tapi pada dasarnya sebenarnya GSJ itu awalnya dari kaum Injili. Tapi maksud saya dengan kami yang terbiasa dengan ibadah karismatik atau Pentakosta, waktu saya bekerja sama dengan gereja-gereja lain, gereja Lutheran, GBI, dan gereja lain. Nah, yang saya temukan bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana dengan gaya ibadah yang berbeda. Artinya bagaimana sikap kita, kalau kita memang beribadah mencari Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Karena firman Tuhan bilang, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka Aku di sana. Tuhan tidak bilang pada denominasi tertentu atau dengan gaya ibadah tertentu. Makanya kita sebagai tubuh Kristus, kita nggak perlu memperdebatkan gaya ibadah orang lain. Sepanjang kita berbicara mengenai Yesus, bahwa Kristus adalah kepala gereja, ya kita sebagai tubuh, marilah kita bersatu, meminta komando dari kepala itu apa yang harus kita lakukan. Oke.
Ya. Bisa kita akhiri, mungkin Pastor Samuel bisa menyapa subscriber saya International Pulpit Ministry supaya semakin mantap mengikuti channel ini. Alright. Oke, hai semua para subscriber apa tadi? International Pulpit Ministry. ya, International Pulpit Ministry. Ya, saya senang bisa bertemu dalam melalui video ini. Saya percaya juga saudara diberkati dengan mengikuti channel ini karena saya percaya Brother Tony juga adalah salah seorang apologet yang baik. Ya. Amin. Jadi ya saya senang juga bisa berada di video ini. Ya kalau saya boleh juga jangan lupa juga subscribe channel saya. Ya Betul. di channel Nama saya channelnya apa? Pastor Pastor Samuel. Samuel. Nanti mungkin linknya bisa ditaruh. Ya. Oke, bisa. Tapi ya mungkin saya dalam kesempatan saya mau sampaikan bahwa dalam channel saya sering berbicara mengenai bagaimana kita hidup maksimal dalam panggilan Tuhan, baik di pelayanan maupun di marketplace, di dunia kerja dan dunia usaha. Ya. Oke. Ya. Terima kasih kesempatannya buat Pastor Samuel. Kiranya perbincangan kita melalui video kali ini menjadi berkat bagi banyak orang supaya jangan terlalu banyak mengkritik perdebatan supaya tetap satu dalam Kristus. Amin. Iya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom.